kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Muslihah, kalau dipimpin. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Aas Rosmiati, Anggi Ardiansyah, Muhammad Irfan. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita senam terlebih dahulu ya, biar badan kita sehat, biar kita juga semangat belajar. Ibu akan tunjukkan senam Pancasila. Ayo kita mulai ya. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah mulai semangat sekarang? Sudah, Ya, belajarnya sudah sehat kembali. Badannya ya, bersemangat lagi belajar. Nah, sekarang kita akan membahas atau Ibu akan membahas tentang demokrasi. Ya, tahu demokrasi? Pernah dengar nggak kata demokrasi? Nah, Pernah ya. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu mengelola perbedaan pendapat di antara mereka, ya, mengambil keputusan yang didasarkan atas semangat demokrasi, hingga mampu mengorganisir penyelenggaraan kegiatan dialog demokrasi. Nah anak-anak, sebelum kita mengetahui apa itu demokrasi, ada sebuah tontonan atau video yang akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Ya, nanti setelah kalian menonton video ini atau melihat video ini, nanti Ibu akan bentuk lagi sebuah kelompok. Ya, hanya 3 kelompok, terdiri untuk beberapa orang. Setelah itu kalian akan berdiskusi mencari bahan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, setelah itu kalian mempresentasikannya. Paham? Oke, baik. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah memperhatikan videonya? sudah. Tadi itu video ini menjelaskan tentang arti demokrasi. Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi melihat di video ada yang namanya konsep demokrasi? Apa itu konsep demokrasi? Bu, izin menjawab. Silahkan. Konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Oke, terima kasih awal atas jawabannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Dari video ini juga ada itu menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi, ya. Nah, ciri-ciri demokrasi di sini yang dijelaskan di sini itu apa saja sih? Siapa yang bisa menjawab? Demokrasi yaitu demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, dan demokrasi liberal. Terima kasih ya Sherly atas jawabannya itu. Karena tadi sudah dibahas di video tentang demokrasi, Ibu mau kalian buat sebuah pamflet ya atau poster, kalian boleh ditempel di situ tentang
tentang demokrasi. Suara kalian, pendapat kalian tentang demokrasi. Ibu akan pilihkan temanya untuk kalian. Ibu akan bagi 3 kelompok. Kemudian setelah jadi, silakan dipresentasikan. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita buat kelompok. Satu kelompoknya ibu bagi 6 orang. Ya, nanti setelah itu kalian buat diskusi dan buat pamfletnya. Silahkan dibagi. Kak, ini tinggal ditempelin, Kak. Ini tempelin. Apa namanya? Sudah semua selesai buat pamfletnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompoknya siapkan 3 orang untuk mempresentasikan hasil dari karya kalian. Oke, sekarang silakan maju presentasi yang kelompok 1. Perwakilannya 3 orang, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep-konsep demokrasi. Konsep demokrasi. Konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri demokrasi. Tanpa aturan, tanpa kebebasan, dan kebebasan tanpa aturan sama-sama merusak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Nah, anak-anak, tadi adalah hasil karya dari diskusi kalian. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk semangat kalian hari ini. Nah, oke. Jika sudah dipresentasikan, Ibu mau kalian buka handphonenya, kemudian hasil karyanya difoto dan diupload di sosial media kalian masing-masing supaya teman-teman kalian di luar juga tahu karya-karya kalian. Ayo silakan. Ya, foto. Anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini atas segala partisipasi kalian dan juga hasil karya kalian di proyek hari ini tentang suara demokrasi dengan topik suaraku semangatku ya. Nah, baiklah. Akhir dari pembelajaran hari ini adalah Ibu akan menyampaikan, salah satu dari kalian akan menyampaikan tentang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin membacakan kesimpulan hari ini? Bu, jawab. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin manifold USDE. Disebut pula sebagai demokrasi terpimpin. Teman-teman sudah belajar, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak,
dari guru sosiologi yaitu Bu Yulis. Nanti beliau yang akan menjelaskan pemaparan tentang demokrasi. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap semuanya? Sudah. Hari ini kita akan melaksanakan salah satu contoh atau pengaplikasian dari demokrasi. Iya, Bu. Untuk demokrasinya sendiri kalian sudah ada yang paham? Belum, Bu. Belum. Demokrasi itu terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos adalah rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Jadi di sini demokrasi itu adalah sistem dari pemerintahan yang memberikan keadilan untuk seluruh warga negaranya, memberikan hak untuk mengeluarkan pendapat. Kalian akan melaksanakan salah satu aplikasi dari yang namanya demokrasi, yaitu untuk memilih ketua kelas. Gitu ya. Untuk selanjutnya silakan saya serahkan ke Ibu Siti Minawati kembali. Ya. Tadi pemaparan sedikit dari guru kita ya, Bu Yulis. Beliau adalah guru sosiologi. Nah, baiklah anak-anak, karena kita sudah mendapatkan 3 kandidat untuk menjadi ketua kelas. Kandidat yang nomor 1 adalah Amalia, kandidat nomor 2 ada Irfan, dan kandidat nomor 3 ada Wulan. Ya, sebelum kita melaksanakan pemilihan ketua kelas ini, alangkah baiknya kita mendengarkan visi misi mereka yang mereka buat. Ya, nah di sini ada beberapa komponen ya, ada surat suaranya, ada bilik suara, ada kotak suara, dan juga ada tinta. Nah di sini akan ada panitianya yang menjaga. Nah anak-anak, ini adalah panitia pemilihan ketua kelas yang akan kita adakan ya, untuk memilih siapa yang pantas menjadi ketua kelas 10. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memilih, alangkah baiknya kita mendengar visi dan misi dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan maju awal, Wulan, dan juga Irfan. Silakan. Nah, anak-anak, teman-teman, ini adalah kandidat kita, kandidat ketua kelas kita. Ada Awal, ada Irfan, dan juga ada Wulan. Sudah kenal pasti ya? Nah, kalau sudah kenal, alangkah baiknya kita mendengarkan visi dan misi yang sudah mereka buat. Siapakah yang pantas menjadi ketua kelas 10? Silahkan Awal. Saya Awal Pegramadiani, kandidat nomor 1 pemilihan ketua kelas, akan membacakan visi dan misi yang telah saya buat. Visi: menjadi kelas yang solid dan saling mendukung dalam mencapai prestasi. Misi: meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara anggota kelas. Nama saya Muhammad Irfan Firdaus, kandidat nomor 2. Visi: membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dan produktif. Misi: membuat jadwal belajar yang efektif dan menyenangkan. Saya dari kandidat pemilihan ketua kelas nomor 3. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi: menjadi kelas yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Misi: pertama ada mendorong anggota kelas untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide baru. Sekarang kita mulai pemilihan ketua kelasnya. Dimulai dari Lala. Silakan Lala maju ke depan ambil surat suara. Oke, sekarang kita mulai penghitungannya ya. Saryuni, coba kita buka surat penghitungannya. Baiklah, kita akan melihat perhitungan suara untuk pemilihan ketua kelas hari ini. Silakan Saryuni bacakan. Irfan, Wulan, Awal,
ketua kelas yang bertanggung jawab. Amin. Ya, Irfan, silakan maju ke depan untuk memperkenalkan. Terima kasih teman-teman yang sudah memilih saya sebagai ketua kelas 10. Insya Allah saya akan bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh dari demokrasi. Ya, demokrasi itu tadi dijelaskan sedikit oleh Bu Lilis bahwa mengemukakan pendapat kalian, mengemukakan suara kalian adalah hasil dari proyek kita hari ini tentang suara demokrasi dengan topik suaraku semangatku. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Bulan, silakan tutup